Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kepada Allah lah selayaknya kita untuk terus bertahmid, mengucap rasa syukur alhamdulillah atas segala macam bentuk rahmat, hidayah, dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan oleh karena berbagai macam nikmat itu jugalah sampai saat ini kita masih terus dapat melaksanakan segala macam bentuk aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya ketimbang kita melakukannya di luar bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh semua kita pasti kita harapkan dapat menjadi bagian dari umatnya kelak yang mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, kita tentu pernah atau bahkan sering mendengar kisah atau riwayat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah di dalam kisah Nabi Ibrahim ini Allah menggambarkan tentang potret sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia, yang mampu melahirkan keturunan generasi anak-anak yang saleh. Dan salah satu dari keturunan Nabi Adam yang kita kenal kesalehannya adalah Ismail. Ismail adalah sosok anak saleh sepanjang masa. Dalam riwayat diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail, dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perihal tersebut kepada Ismail, Ismail dengan penuh ketegasan siap untuk disembelih karena semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam riwayat diceritakan bahwa pada akhirnya Ismail tidak jadi disembelih. Nah, karena kesalehan Ismail inilah pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ismail menjadi nabi dan rasul. Dan hebatnya lagi pemirsa Ratona TV yang berbahagia, dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paham bersama bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Dan kesalehan Nabi Ismail ini ketika ia masih menjadi remaja haruslah menjadi contoh teladan, haruslah menjadi patron bagi anak remaja kita pada saat sekarang ini. Kita tentu miris atau bahkan sangat prihatin terhadap kondisi remaja kita pada saat sekarang ini, terjebak dalam berbagai macam kompleksitas kenakalan remaja, mulai dari perkelahian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, baik itu hanya sekedar pemakai atau bahkan sebagai pengedar, terjebak dalam kehidupan seks bebas, sehingga maaf, harus ada remaja putri kita yang hamil di luar nikah karena terjebak dalam persoalan seks bebas ini, sehingga banyak terjadi pernikahan di usia dini, padahal undang-undang kita mensyaratkan bahwa umur 19 tahun baru boleh menikah. Karena itu tadi faktor terjerumusnya remaja kita ke dalam kehidupan seks bebas. Dan banyak lagi persoalan-persoalan kenakalan remaja yang dihadapi oleh anak remaja kita. Dan pemirsa Ratona TV yang berbahagia, harus kita akui bahwa salah satu faktor terjebaknya anak remaja kita dalam berbagai persoalan kenakalan remaja adalah
faktor kelalaian kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Saya ulangi lagi pemirsa Ratona TV yang berbahagia. Salah satu faktor penyebab terjerumusnya anak remaja kita dalam berbagai macam persoalan-persoalan kenakalan remaja adalah faktor kelalaian kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Nah, inilah yang mungkin akan kita urai secara singkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga ia mampu melahirkan generasi keturunan anak-anak yang saleh seperti Nabi Ismail. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dikaruniai oleh anak yang saleh adalah untuk mendapatkan anak yang saleh. Yang harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh adalah kedua orang tuanya. Karena mana mungkin kita harapkan anak kita memperlihatkan sifat-sifat kesalehannya kalau ia tidak pernah melihat sifat-sifat tersebut di orang tuanya. Karena yang kita pahami kan adalah teori pertumbuhan anak itu, seorang anak itu dikatakan sangat mahir menirukan apa-apa yang ia lihat, terutama yang ia lihat di kedua orang tuanya. Jadi, mana mungkin kita harapkan anak kita mau rajin melaksanakan ibadah sholat kalau ia tidak pernah melihat kedua orang tuanya salat. Mana mungkin kita harapkan anak kita gemar membaca Al-Quran kalau ia tidak pernah melihat kedua orang tuanya membaca Al-Quran. Mana mungkin kita harapkan anak kita nanti tumbuh menjadi seorang anak yang senang berbagi kalau ia tidak pernah melihat kedua orang tuanya bersedekah. Mana mungkin kita harapkan anak kita tumbuh menjadi orang yang penyabar, penyayang kalau ia dididik oleh orang tuanya dengan penuh kekerasan dan cacian. Mana mungkin kita harapkan anak kita mau betah tinggal di rumah kalau ia jarang melihat orang tuanya berada di rumah walaupun mungkin bukan pada jam-jam sibuk kantor. Orang tuanya mungkin lebih senang berada di luar nongkrong bersama temannya ketimbang berada di rumah. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, itulah yang pertama yang kita harus lakukan sebagai orang tua dan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.